Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan pertama, di semester yang pertama ini kita akan belajar mengenai manusia, tempat, dan lingkungan. Apa sih manusia, tempat, dan lingkungan itu? Tujuan dari pembelajaran manusia, tempat, dan lingkungan. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian konsep ruang. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan pengertian interaksi antar ruang. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan contoh interaksi keruangan antar wilayah di Indonesia. Dan yang keempat, siswa dapat menunjukkan unsur-unsur atau komponen peta. Yang kelima, siswa dapat menyebutkan letak Indonesia secara astronomis dan geografis Indonesia. Materi yang akan kita bahas, yang pertama, pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Yang kedua, letak dan luas Indonesia. Dan yang ketiga, potensi sumber daya alam kemaritiman Indonesia. Yang keempat, dinamika kependudukan Indonesia. Dan yang kelima, kondisi alam Indonesia. Dan yang keenam, perubahan akibat interaksi antar ruang. Yang akan kita bahas yang pertama ada pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Sebelumnya, ada yang sudah tahu mengenai ruang? Oh, ada yang belum tahu. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Dari pengertian tersebut, contohnya apa ya ruang itu? Ruang itu contohnya ada yang di perairan maupun ada yang di daratan, seperti laut, sungai, danau, tanah, batuan, dan tumbuh-tumbuhan. Kenapa sih laut itu sebagai contoh dari ruang? Karena laut itu ada makhluk hidup yang tinggal di dalamnya, seperti terumbu karang, ikan, tumbuh-tumbuhan yang ada di laut, itu ada di dalam laut. Makanya laut itu disebut sebagai ruang. Contoh lagi, sungai. Sungai itu termasuk ruang. Karena sungai itu ada ikan, ada batu-batuan yang tinggal di dalam sungai. Apakah sudah jelas mengenai ruang dan contoh dari ruang? Pada materi yang pertama, tadi kan kalian sudah belajar mengenai ruang. Selanjutnya, apa sih itu interaksi? Ada yang belum tahu interaksi? Interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik. Timbal balik itu adanya komunikasi dua arah dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Siapa yang belum pernah melakukan interaksi? Pasti semuanya sudah pernah melakukan interaksi. Interaksi itu ada dua, interaksi langsung dan interaksi tidak langsung. Contoh dari interaksi langsung seperti seseorang yang langsung datang ke tempat tujuan. Berkomunikasi, misalnya kalian sedang belanja ke Alfamart. Datang langsung ke Alfamartnya. Itu merupakan contoh dari interaksi. Contoh interaksi tidak langsung, seperti membaca berita, melihat tayangan televisi, itu merupakan contoh dari interaksi tidak langsung. Kalian tidak bertemu atau berkomunikasi dengan orang secara langsung, kalian melalui media. Membaca berita, medianya apa? Koran. Media yang kalian gunakan. Dari situ, apakah ada yang belum jelas? Ada beberapa kondisi saling bergantungan yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan. Ada 3 kondisi. Yang pertama, saling melengkapi. Yang kedua, kesempatan antara. Dan yang ketiga, kemudahan transfer. Apa sih ketiga kondisi tersebut? Yang pertama, saling melengkapi. Saling melengkapi adalah kondisi saling melengkapi terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkannya. Contohnya,
Wilayah A merupakan penghasil sayur, sedangkan wilayah B merupakan penghasil ikan. Maka, wilayah A membutuhkan ikan dan wilayah B membutuhkan sayur. Contoh lain seperti, misalnya Ani mempunyai pensil dan Budi mempunyai penghapus. Maka Ani akan meminjam penghapus kepada Budi dan Budi akan meminjam pensil kepada Ani. Apakah sudah jelas? Yang kedua, ada kesempatan antara, yaitu suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Jika membeli suatu produk, maka akan memperhatikan jarak dan biaya untuk memperoleh produk tersebut. Contohnya, wilayah A biasanya membeli ikan ke wilayah B. Namun kemudian diketahui ada wilayah C yang menghasilkan ikan. Karena wilayah C jaraknya lebih dekat dan ongkos transportasinya lebih mudah, maka para pembeli ikan dari wilayah A akan beralih ke wilayah C. Jadi di kesempatan antara itu memperhatikan jarak tempat membeli produk tersebut. Mana yang jaraknya dekat itu akan dia beli. Yang ketiga ada kemudahan transfer. Pengangkutan barang atau juga orang memerlukan biaya. Biaya untuk terjadinya interaksi tersebut harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Kemudahan transfer dan biaya yang diperlukan juga sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur atau sarana-prasarana yang menghubungkan dari daerah asal menuju daerah tujuan. Contohnya, seorang akan menjual sayuran dari wilayah A ke wilayah B. Namun jalannya menuju wilayah B mengalami kerusakan, sehingga tidak bisa dilalui. Akibatnya, orang tersebut tidak jadi menjual sayur ke wilayah B. Dari ketiga hal tersebut, apakah sudah paham atau belum jelas? Kalau belum jelas, silahkan kalian membaca dan dibuka bukunya halaman 5. Di situ ada penjelasannya. Jika kalian belum jelas, bisa tanya kepada saya. Materi yang kedua ada letak dan luas Indonesia. Materi yang kita bahas yang pertama ada pengertian peta, dan yang kedua ada komponen peta. Tujuan dari pembelajaran ini, siswa diminta untuk menunjukkan unsur-unsur atau komponen dari peta. Siapa di antara kalian yang belum pernah melihat peta? Pasti semuanya sudah pernah melihat peta. Materi selanjutnya ada pengertian dari peta. Peta adalah gambaran di permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Siapa yang belum pernah melihat peta? Semuanya pasti sudah pernah melihat peta. Contoh dari peta, peta Indonesia, peta Kalimantan, contoh peta persebaran binatang-binatang, itu merupakan contoh dari peta. Peta berbeda dengan globe. Globe itu yang bentuknya bulat, sedangkan peta itu buku yang bentuknya datar. Peta mempunyai beberapa komponen, ada 8 komponen dari peta. Yang pertama, judul peta. Yang kedua, skala peta. Skala peta dibedakan menjadi 2, skala angka dan skala garis. Yang ketiga, orientasi utara. Dan yang keempat, simbol peta. Simbol peta dibagi menjadi 3, simbol titik, simbol garis, simbol warna, dan simbol area. Yang kelima, garis koordinat. Dan yang keenam, insert. Dan yang ketujuh, legenda. Dan yang terakhir, yang pasti biasanya kalian tidak cermati, ada sumber peta. Apa sih ke-8 komponen peta tersebut? Kalian sudah tahu belum judul peta itu apa, skala peta itu apa? Nah, tugas kalian adalah
kalian mengidentifikasi atau menjelaskan dari 8 komponen peta, dari judul sampai sumber peta. Ditulis di buku tugas kalian ya, nanti dikirimkan di Google Classroom kalian. Untuk memperdalam materi, tugas kalian yang pertama, jelaskan 8 dari komponen peta. Yang kedua, gambarlah peta suatu daerah dalam buku gambar atau kertas HVS dengan memperhatikan 8 komponen peta. Nanti di dalam peta ada judul peta, skala peta, orientasi utara, sumber peta, seperti itu ya. Kemudian, petanya boleh diwarnai, dibuat semenarik mungkin. Nanti kalian menggambar satu pulau yang ada di dalam peta, misalnya Pulau Kalimantan, Sulawesi, Jawa. Kalian bebas memilih satu pulau yang ada di Indonesia. Setelah itu, kalian nanti upload di Google Classroom kalian. Selamat mengerjakan!